Oke lah, awal-awal mungkin dramanya itu terdampar di Indonesia. Tapi makin kesini makin banyak tuh yang datang, makin banyak yang kesasar. Dan anehnya nih ya, kesasarannya itu selalu ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi, di video kali ini saya akan membahas kembali yaitu tentang etnis Rohingya. Warga Indonesia, terutama yang ada di Sumatera ini, telah mengadakan penolakan terhadap etnis Rohingya ini karena akan menimbulkan gejala-gejala yang tidak sehat, yaitu seperti penularan wabak penyakit. Itu alasan warga negara Indonesia. Namun yang perlu diperhatikan teman-teman, yaitu kita wajib menolong, namun hanya sekedar saja. Misal memberi makan dan minum, dan tempat tinggal itu hanya sementara. Namun setelah mereka kita tolong, kita harus mengembalikan ke negara asal mereka. Namun apabila di sana mereka ditolak, seharusnya pemerintahan Indonesia maupun pemerintahan yang ada di Malaysia ini untuk mengadakan pertemuan antara pemerintah Myanmar dan harus menerima kembali etnis Rohingya ini. Namun kenyataannya teman-teman, mereka ini semestinya tujuannya bukan di Indonesia, namun mereka ini tujuannya itu ke Malaysia, bukan ke Indonesia. Ke Indonesia ini hanya dibuat tempat istirahat sementara. Semestinya tujuan mereka itu ke Malaysia, ke negeri jiran. Karena apa teman-teman? Di sana itu banyak etnis Rohingya yang sudah menetap dan menjadi warga Malaysia. Maka dari itu mereka mempunyai saudara ataupun keluarga yang ada di sana dan ditarik untuk bekerja di sana. Namun kenyataannya teman-teman, warga Malaysia, seluruh warga Malaysia ini kebanyakan menolak etnis Rohingya ini karena banyak permasalahan-permasalahan yang telah ditimbulkan di negeri jiran tersebut. Oke teman-teman, jadi saya akan tampilkan ya, yaitu tentang penolakan warga Indonesia terhadap etnis Rohingya ini yang diduga menularkan penyakit. Oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Warga memaksa masuk untuk meminta pengungsi Rohingya keluar dari kota mereka. Sejak mendarat di pantai Imule maksud kami, kota Sabang pada 2 Desember lalu, keberadaan 139 pengungsi Rohingya di pulau paling ujung barat Sumatera itu acap kali mendapat penolakan dari masyarakat kota Sabang. Nah, jadi warga ini melakukan penolakan terhadap etnis Rohingya ini ya teman-teman. Jadi kan dikhawatirkan ya etnis Rohingya ini menyebarkan penyakit, dan tidak itu juga ya teman-teman, banyak terjadi masalah yang timbul. Karena apa teman-teman? Semestinya ya kita ini memang wajib menolong, namun ala kadarnya. Setelah menolong ya, beberapa hari pulangkan ke negeri asal mereka. Oke, mari kita lanjutkan ya. Penolakan terjadi karena warga khawatir pengungsi Rohingya akan membawa penyakit yang diduga dibawa oleh pengungsi Rohingya, dan tidak ada langkah pasti dari pemerintah terkait penanganan para pengungsi Rohingya. Hingga saat ini ratusan pengungsi Rohingya yang sebagian besar terdiri dari para perempuan dan anak-anak masih berada di dermaga CT1 DPKS Kota Sabang. Oke teman-teman ya, jadi warga di sana itu memang menolak etnis Rohingya ya, karena akan menimbulkan banyak permasalahan di daerah Aceh tersebut. Semestinya warga Aceh ini baik-baik teman-teman ya. Karena apa? Karena sudah ditolong. Namun apa yang terjadi di sana itu, etnis Rohingya ini banyak menimbulkan masalah. Dan banyak kalau kita lihat di video ya, dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian. Namun apa? Mereka tidak memiliki adab terhadap warga Aceh yang telah menolongnya, malah kabur lagi. Dan bahkan dikasih pakaian dibuang. Jadi warga Aceh marah ya teman-teman, karena sudah tolong malah kelakuannya seperti itu. Dan ini tidak mencerminkan di ajaran agama Islam ya. Oke teman-teman ya, jadi saya akan tampilkan satu lagi video ya. Di sini ada yaitu terkuak fakta kebohongan Rohingya selama ini terungkap. Jadi etnis Rohingya ini datang ke Indonesia itu ada yang menggerakkan. Namun semestinya tujuan mereka itu ada di Malaysia. Karena apa?
Karena di sana itu banyak sanak keluarga dia yang tinggal di negara Malaysia, negara jiran kita, yaitu Malaysia. Namun teman-teman, kenyataannya mereka ini di sana malah bikin ulah, yaitu sikap dan kelakuan etnis Rohingya yang berada di Malaysia. Itu seakan-akan ingin menguasai dan meminta tanah selayang di Malaysia. Nah, teman-teman bisa scroll ya, bisa cari. Itu ada. Semestinya ya teman-teman ya, saya ini kasihan dengan etnis Rohingya ini ya. Entah mereka ini bagaimana ya bisa semacam itu. Sudah ditolong oleh Malaysia, malah meminta tanah di Malaysia. Ini kan tidak baik ya teman-teman. Ini jelas salah kalau begitu. Ya tentu warga Malaysia menolak. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu tentang fakta kebohongan etnis Rohingya selama ini terungkap ya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Guys, aku mau cerita tentang kebohongan Rohingya. Dan ini cerita asli, real 100% dari sahabat aku sendiri orang Aceh. Jadi kurang lebih pada tahun 2011 di daerah Aceh Utara itu orang-orang Rohingya itu udah mulai masuk guys. Kalian pasti tahu lah konflik-konfliknya di Myanmar itu seperti apa. Orang-orang Rohingya ini, etnis Rohingya ini benar-benar tidak diakui kewarganegaraannya. Oke lah, awal-awal mungkin dramanya itu terdampar di Indonesia. Tapi makin kesini makin banyak tuh yang datang, makin banyak yang kesasar. Dan anehnya nih ya, kesasarnya itu selalu ke Indonesia. Katanya sih terdampar ya. Kalau misalkan terdampar kok bisa ya jalurnya tuh langsung masuk ke Indonesia. Nah teman-teman ya, kalau benar-benar ini terdampar ya, benar-benar mereka itu melarikan diri ya, kenapa kok bisa langsung tujuannya itu ke Indonesia? Tentu pasti ada ya, ada yang menggerakkan ya, misal seperti perdagangan manusia ya. Oke, mari kita lanjutkan. Ternyata ini sepengakuan orang Rohingya sendiri yang bilang ke warga Aceh kalau mereka itu bukan terdampar, tapi mereka diantar. Jadi adalah oknum-oknum yang mengantarkan para etnis Rohingya ini ke Indonesia. Mereka tuh diantar pakai speedboat atau mungkin sejenis kapal penumpang gitu. Nah di tengah laut mereka barulah pindah ke kapal yang lebih jelek gitu ya. Jadi seolah-olah tuh kayak mereka udah berlayar selama berbulan-bulan terombang-ambing tanpa makan. Ibaratnya nih ya, kita yang nggak makan 3 hari aja tuh udah gak tahu lemas atau gimana lagi. Ini tengah laut, air aja asin loh. Apalagi di dalam kapal tuh begitu banyaknya, begitu membludak. Kalau dipikir-pikir kalau misalkan mereka buang hayat dan lain-lain, gimana caranya? Nah jadi tolong ya untuk warga-warga Indonesia dan teruntuk warga Aceh tersendiri, stop untuk terima orang-orang Rohingya, karena perlakuan mereka juga nggak baik guys, kasar, buang-buang nasi. Jadi mereka tuh dikasih nasi tuh minta jantung gitu, dikasih nasi minta tanahnya Aceh. Dan jujur miris banget, sedih banget ya. Yang aku khawatirin itu takutnya dia tuh malah berkembang biak di Aceh, terus dia mengambil tahta kekuasaan. Meskipun sebenarnya mungkin nggak bakal sih sampai segitu juga. Cuma maksudnya mereka ini merepotkan sekali guys. Mereka datang tanpa paspor. Apalagi kan di daerah Aceh ini bener-bener terkenal banget ya, Islamnya kental lah gitu dengan syariatnya. Dan aku juga nggak yakin sih semuanya itu Islam. Boleh jadi ya mereka hanya menggunakan mungkin hijabnya dan lain-lain itu ya untuk berlindung. Nah, oke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya pengakuan oleh etnis Rohingya sendiri bahwa mereka ini semestinya itu ada orang yang menggerakkan, yaitu mungkin bisa jadi pemerdagangan manusia juga bisa ya teman-teman. Dan saya itu mendapat info juga ya, mereka ini semestinya membayar oknum-oknum tersebut untuk sampai ke Indonesia yang ada di Aceh maupun untuk sampai ke Malaysia ya teman-teman. Jadi saya juga pernah mendapatkan info ya, mereka ini tujuannya semestinya itu datang ke Malaysia ya. Namun mereka ini ya kesasar ke Indonesia. Itulah saya pernah dapat info ya. Nah, pada kenyataannya mereka semestinya ini ingin masuk ke negara Malaysia. Nah, teman-teman ya, jadi memang benar ya. Dulu itu tahun berapa saya mendapatkan info semacam itu. Mereka ini ternyata ada yang menggerakkan ya, dan sama apa yang dibicarakan oleh mbaknya ini. Memang benar itu teman-teman, pemerdagangan. Karena apa? Mereka juga di sana itu tidak diakui oleh pemerintah Myanmar. Nah, saya sudah membahas dan saya tidak mau membahasnya lagi tentang masalah itu. Namun yang kita bahas, semestinya pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia ini mengadakan rundingan terhadap pemerintah yang ada di Myanmar ya. Harus menampung kembali orang Rohingya dan akuilah ya orang Rohingya ini sebagian dari negara Myanmar. Ya, itulah solusinya ya teman-teman. Daripada ke sana kemari dan kemana-mana. Dan ini juga menyusahkan negara Indonesia maupun negara Malaysia. Namun kenyataannya ya teman-teman ya, kenyataannya
mereka ini yang saya tahu ya, memang mereka ini ingin menguasai tanah yang ada di Selayang, dan mereka yang meminta hak, padahal ya itu tidak memiliki hak sama sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.